Kalau uang gratis bisa dicetak semaunya pemerintah, gak ada batasnya. Kenapa mesti ada orang miskin? Kamu pernah pikirin itu gak? Kenapa mesti ada poverty, kemiskinan di saatnya, dan ini udah dikonfirmasi ya, ini bukan konspirasi atau apa-apa. Uang bisa dicetak dengan bebas, gak ada batas limitnya. So di situ kamu langsung tahu ada paradoksnya ini, atau bukan paradoks lagi, ada sesuatu hal yang gak benar. Kenapa kok mesti ada orang yang lapar, yang nggak rasa bebas, yang effectively jadi budak? Ini suatu hal yang perlu kita bahas cukup dalam di video ini. Satu, untuk kamu bisa kenali masalahnya. Kedua, untuk kamu bisa tahu kalau kamu ada niat mau keluar dari posisi yang terikat, yang dipaksa harus kerja, mau nggak mau keluar dari itu jadi orang yang lebih bebas. Itu kamu harus tahu dulu masalahnya. Nah, ini suatu hal yang saya harus jelasin dari awal, karena aku asumsi gak semua orang yang nonton video ini paham bahwa uang itu bisa dicetak gratis, gak ada batasnya. So, kita harus bahas dikit tentang history, sejarah, oke? So, maksudnya gimana? Dulu, uang itu gak bisa dicetak semaunya pemerintah. Dulu ada sistem yang namanya gold standard, atau kalau mau cetak uang lebih banyak, negara anu, misalkan Amerika, atau Indonesia, atau negara manapun sih, sebenarnya nggak penting. Negara itu, kalau mau cetak dolar lebih banyak, atau rupiah lebih banyak, harus gali emas dari tanah, atau beli emas dari tempat lain, yang jadi jaminan. Oh, ada sekian banyak emas yang kita pegang, dan karena ada sekian banyak emas, kita bisa cetak dolar sekian banyak. Terikat jumlahnya. Nah, zaman itu, uang bener-bener ada nilai, karena disetarakan atau dikaitin sama jumlah emas yang ada. Tapi at least untuk Amerika, tahun 1971, si Richard Nixon, presidennya Amerika, merubah aturan sehingga Amerika menjadi terlepas dari sistem emas dan menjadi fiat currency, mata uang yang gak ada batasnya, bisa dicetak semaunya Amerika. Bagian ini semua orang, ya udah umum lah, banyak orang tahu. Sejak itu, kalau uang bisa dicetak tanpa batas sama pemerintah tinggal pencet tombol, tambah ekstra dolar, tambah ekstra rupiah, dan boom, muncul uang gratis dari langit, ya kan? Kalau itu memang fakta yang benar, and it is true, memang benar, kenapa mesti ada kemiskinan? Kenapa mesti ada orang yang miskin, yang susah makan, yang susah cari kerja? Ya, kalau uang benar bisa dicetak semaunya pemerintah. Real question. Kamu pernah tanya nggak ke politician kamu, ke orang kementerian, ke siapa, you know? Why? Karena ini emang fakta. Kalau kamu bilang, tapi uang bukan gratis. Inilah brainwashingnya. Kamu udah dicuci otak untuk percaya bahwa uang itu susah didapatkan. Uang itu langka. Uang itu susah untuk bisa dipegang dan tabung dan bla bla bla. Realitasnya, uang itu gak ada batasnya. Setiap detik ada tambahan dolar, tambahan rupiah yang dicetak dari langit. Coba pencet tombol di komputer, di sistem. Bener-bener. So, ini sesuatu hal yang kamu harus paham. Kenapa dolar atau uang, rupiah, mau uang mata uang manapun, terserah, right? Kenapa uang, meskipun bisa dicetak bebas, gak dibagi bebas ke orang-orang, ke masyarakat? Karena pada dasarnya, uang itu alat untuk memberikan power, kekuatan, kekuasaan, kontrol. Ke siapa? Bukan ke masyarakat. Ke keluarga-keluarga tertentu yang berdiri di atas. Ke mereka yang mengontrol seluruh sistem ini dari belakang layar. Ini semacamnya keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller, dan sebagainya. Tujuannya uang untuk memberikan kontrol kepada mereka. Nah, oke. Apa ini konspirasi teori? Apakah ini untuk menakutkan kalian? Well, kamu harus memahami sejarahnya uang dulu. Oke? Biar kamu bisa paham. Nah, di sini aku gak mau kasih history lesson yang berjam-jaman. Oke, itu bukan tujuannya video ini. Kalau kamu mau itu, tinggal cari aja sejarahnya uang. Tapi basicnya begini. Zaman dulu, kalau you mau cetak uang lebih banyak, cuma ada satu cara, kamu harus bisa menemukan emas lebih banyak. Gali dari tanah atau beli dari negara lain. Nah, jumlah emas kamu bertambah, baru bisa mencetak dolar, rupiah, mata uang apapun itu lebih banyak. Oke? Itu zaman dulu, bukan cuma satu
society. Di rata-rata manapun yang pegang atau pakai emas sebagai mata uang. Dulu begitu. And then ada orang yang menyadari kalau kita mau tetap perang, kalau kita mau tetap berkembang, kalau kita mau tetap bisa bikin masyarakat kerja buat kita, tapi emas kita itu makin menipis, makin susah didapatkan, ya berarti kita berubah ke sistem IOU, utang. So, kalau mau cetak dolar lebih banyak, tinggal utang aja. Gitu loh. Oh, utangnya gimana dibayar? Ya tinggal cetak lagi, uang lagi untuk bayar utang yang udah jatuh tempo. Dan seterusnya. Itu versi simpelnya histori uang. Nah, kalau kamu paham itu, bahwa kita sekarang berada di sistem yang mana uang itu basically gratis, tinggal pencet tombol di komputer udah dicetak. Kok mana bagian saya? Utangnya Amerika sebagai contoh. Sebelum COVID cuma 14 triliun dolar kalau nggak salah. And then setelah COVID dalam waktu cuma 1 tahun naik ke 21 triliun dolar. And then sekarang COVID itu 5 tahun yang lalu loh. Ingat gak? Rasanya kayak setahun 2 tahun yang lalu. Ternyata udah 5 tahun lewat. Sejak 5 tahun lalu sampai sekarang udah berapa? 36 triliun kalau nggak salah. Right, nanti ditampil sama editor. Intinya itu jumlah utang bertambah segitu banyak, kok kita susah nabung 10 juta? Betul nggak? So, di situ kamu langsung sadar ada something wrong sama sistem ini. Ada sesuatu hal yang ini dibuat seperti gini supaya bukan buat kamu jadi makin kaya, tapi kamunya jadi makin susah. Sadar nggak? Oke, so apa yang perlu kita pelajari dari sistem ini dan gimana caranya untuk keluar dari sistem ini? Oke, so good questions. Sebenarnya uang itu sistem kontrol, sistem untuk memberi kuasa atau kekuatan untuk yang ngontrol sistem uang. Oke, caranya gimana? Mereka harus buat ilusi. Ilusi itu kayak disihir bahwa uang itu susah dapat. Uang itu ada harga, ada nilai yang kamu harus kerja buat dapat uang itu. Kalau kamu nggak percaya itu, kamu nggak kerja. Kalau semua masyarakat diberikan uang dari sistem gratis, karena uang bisa dicetak gratis juga, orang jadi nggak kerja. Orang jadi males untuk bangun jalanan, bangun jembatan, bangun bangunan, bangun semuanya. You see, uangnya sendiri gak ada nilai. Yang ada nilai itu hasil kerjanya uang. Itu yang sebenarnya ada nilai. Uang diputar ke sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bertahan waktu. Stands the test of time. Itu yang ada nilai. So, you bangun di lahan kosong, fasilitas yang bisa produksi dari sapi, dari ayam, dari apa, itu ada value. Kamu kasih uang untuk bisa gali emas dari tanah yang dulu gak bisa diakses, sekarang bisa diakses. Itu ada value. Kamu kasih uang untuk menghasilkan listrik, untuk masuk ke mesin yang menambang Bitcoin, dan Bitcoin itu dulu gak ada, sekarang ada. Itu value. Oke? Nah, hasil kerja uang itu hal-hal yang mau kamu pegang. Uangnya sendiri jangan dipegang, karena makin lama, makin dicetak semakin banyak. Dan selama kamu didoktrinasi dan percaya uang itu sulit didapatkan, kamu akan miskin terus. Nah, poin ini udah disampaikannya, sekarang kita harus bahas realitas atau fakta-faktanya yang mendukung. Karena tadi kan aku kasih banyak klaim, uang itu bisa dicetak tanpa batas, bla bla bla. Oke, sekarang kita buktikan. Kamu harus paham sedikit tentang sejarahnya uang, baru kamu bisa paham masalahnya kita sekarang ini di mana. Alright? Dulu, uang itu sistem barter. Dulu kamu mau sapi, aku ada 10 ayam. Enggak, satu sapi nilainya 15 ayam, ya udah. Nah, sistemnya itu barang ketemu barang, barter. Berubah jadi, oh kita perlu satu jenis mata uang yang universal, yang aku nggak perlu jual satu sapi ke orang yang punya 20 ayam atau 15 ayam. Bisa cuma jual seperempat sapi, tapi aku nggak perlu potong sapiku jadi 4, gitu loh. Nah, muncullah kebutuhan uang. Nah, uang itu sebenarnya teknologi baru, dan dulu teknologi baru merupakan gold coin, silver coin, koin perak, koin emas. Oke? Lama-lama muncullah kelas orang baru atau profesi baru yang bernama merchant. Nah, si merchant ini kerjanya itu cari mana itu orang yang jual sapi murah, beli pakai emas, bawa ke orang yang siap beli sapi yang sama dengan harga lebih mahal. Nah, si merchant ini lama-lama makin besar bisnisnya. Mereka sadar kalau bawa emas berat-berat, satu berat, dua menjadi target untuk maling, target untuk bandit.
yang siap bunuh mereka demi curi emas itu. So, mereka butuh sistem yang aman untuk bisa simpan emas tersebut di tempat yang pusat supaya bisa transaksi pakai kertas, pakai struk. Nah, itulah muncul kebutuhan untuk ada bank. Bank yang siap terima emas kamu dan mereka issue atau memberikan kamu struk kertas yang bilang IOU. Silahkan tukar kertas ini nilainya $10 misalkan untuk dapat 1 ons emas. Make sense? Itulah sistem uang kertas yang pertama. Gitu. Dan sistem ini bikin ekonomi bisa semakin lancar. Uang itu sebenarnya cuma teknologi saat itu. Makin lancar, makin berkembang sampai saatnya kerajaan lawan kerajaan. UK lawan Prancis misalkan, Bonaparte, Napoleon Bonaparte lawan rajanya England. Nah, di situ siapa yang punya uang lebih banyak yang menang. Karena siapa yang punya uang lebih banyak bisa bayar lebih banyak pasukan dan bayar orang yang bangun misalkan kapal perang, kapal militer, senjata dan lain-lain. Nah, disitulah itu kenapa Napoleon kalah, by the way. Karena Napoleon ngotot mau sistem emas, sedangkan UK, Britain yang dia lawan, udah berubah ke sistem IOU, sistem fractional reserve banking, sistem fiat. Yang artinya apa? Yang artinya mereka nggak perlu, mereka itu UK, untuk bayar pasukan dan bayar orang yang bangun kapal perang, nggak perlu cari emas lebih banyak, nggak perlu gali dari tanah, nggak perlu beli dari negara lain. Cukup cetak British pound lebih banyak dengan IOU. Nah, pasukan dan yang bangun kapal perang dan lain-lain, mereka nggak sadar ini. Mereka pikir mereka dibayar uang. Tapi uang itu makin lama, makin nggak bisa beli apa-apa. Itulah yang namanya inflasi. Oke? Tapi ketika sudah sadar, kerjaan mereka udah beres. Udah bangun kapal perangnya, udah menang perangnya, yang pegang kontrol sudah dapat apa yang mereka mau. Power. Make sense gak? So, kalau kamu paham bahwa sistemnya sekarang itu masih sama kayak itu, kamu itu dibayar kertas kosong, yang kalau perlu uang lebih banyak, tinggal cetak uang lebih banyak, tanpa harus apa-apa, maka kamu jadi sadar, ngapain aku kerja? Gitu loh. Nah, itu kenapa uang nggak boleh dikasih semena-mena ke masyarakat. Harus jaga ilusi, cerita fiktif, bahwa uang ada nilai, dan uang itu susah didapatkan supaya kamu muncul di tempat kerjamu besok. Gitu loh. Kalau enggak ada orang yang mau kerja. Ketika sadar, kertas ini sampah. Gitu loh. Disitulah kamu jadi sadar kenapa kok ada yang namanya sekolah. Sekolah itu dibuat supaya dari usia sekecil sebisanya pemerintah bisa ngambil anak dari orang tua disibukin suruh kerja, anaknya didoktrinasi, dicuci otaknya untuk apa? Untuk satu, cinta negara. Percaya bahwa negara di situ untuk bela masyarakat. Kedua, untuk percaya bahwa uang itu sesuatu hal yang harus kamu kerja, kasih waktu dan tenaga kamu untuk dapat uang yang ujung-ujungnya kertas sampah. Supaya kamu jadi budak. You see? Orang yang pegang kontrol, mereka yang cetak sistem ini yang berbasis uang fiat, mereka paham bahwa yang ada nilai bukan uangnya sendiri, tapi hasil kerjanya uang. Itu yang ada nilai. So, kamu bangun rumah. Ketika rumahnya udah dibangun, itu ada nilai, itu hasil kerja. Gitu loh. Ketika kamu gali emas dari tanah, itu kerjaan untuk bisa gali emas dari tanah, jadi ada di luar tanah. Sama juga dengan minyak. Bitcoin juga sama. Orang bilang Bitcoin itu uang langit. Kamu itu gak ngerti cara bikin Bitcoin gimana. Harus ada mesin yang pakai listrik untuk solving rumus matematika untuk cetak Bitcoin. Itu hasil kerja. Gitu loh. Sehingga Bitcoin ada nilai. Gak peduli aset mana yang kamu pilih, kamu harus miliki sebanyak sebisanya hasil kerja manusia atau hasil kerja mesin. Hasil kerja uang. Itu kuncinya untuk kamu bisa bebas masuk golongan mereka yang kaya. Sisanya cuma jurus. Kamu jurusnya berapa canggih, berapa mahir untuk bisa ngumpul hasil kerja sebanyak sebisanya.
Jadi tadi aku sebutnya hasil kerja. Zaman sekarang kita sebutnya apa? Aset. Tapi aset itu apa? Hasil kerja. Sebenarnya itu doang. Kamu itu seberapa jago untuk ngumpul aset, hasil kerja. Itu kuncinya. Kalau kamu paham kenaikan harga aset dan money flow, aliran uang ke harta A, B, C, D, E. Ini ngomong, hari ini Bitcoin lagi rame, besok emas, besoknya lagi lahan pertanian, besoknya lagi industri. Itu mereka ganti giliran. Ada siklusnya, ada gantian, siapa yang ngantri hari ini, siapa yang ngantri besok untuk dapat duit lebih banyak. Kamunya harus bisa baca itu. Ya ujung-ujungnya kita jadi merchant. Mereka yang cari mana itu sati murah yang bisa dibeli sekarang supaya besok bisa dijual lebih mahal ke orang yang siap bayar lebih mahal untuk sati. Exactly the same concept. Pikirannya persis sama. Cuma kita aplikasikannya bukan cuma ke sapi, tapi ke mana itu aset yang naik lebih tinggi besok. Make sense gak? Itu kuncinya. So, dari video ini aku udah jelasin beberapa poin. Right? Sekarang kamu ngerti kenapa mesti ada kemiskinan. Karena harus ada kemiskinan supaya kamunya takut jadi miskin, supaya kamunya muncul besok buat kerja. Itu poin 1. Poin 2, udah paham cara kerjanya uang, kamu ngerti untuk keluar dari sistem itu dan jadi yang dapat manfaat hasil kerja uang, kamunya harus apa? Ketiga, kamunya ngerti bahwa kenaikan aset itu ada ganti gilirannya. Siapa yang dapat kenaikan besok lebih banter dibandingkan aset-aset lain. Keempat, sisanya tinggal jurus. Sisanya tinggal strategimu untuk ngumpul aset seberapa canggih. Nah, untuk itu gak ada cara lain, harus edukasi diri. Harus edukasi diri gimana caranya? Ya, paling cepat adalah nempel sama orang yang udah paham. Nempel sama komunitas yang sudah terapin, udah praktek di lapangan. Mau itu di komunitas kita, mau itu di tempat lain, mau baca buku, bebas. Tapi itu jalurnya. Oke? Supaya kamu bukan cuma sadar, tapi bisa makin maju dan ujung-ujungnya jadi orang yang bebas, bukan budak. Oke? Semoga apa yang dibahas hari ini membuka mata, membuka perspektif, dan berikan Anda jalur supaya di kemudian hari kamu bisa balik lagi ke saya dan bilang terima kasih. Berkat isi video ini hidup kamu berubah. Oke? So, sementara itu dulu. See you guys next time. Salam sukses, salam cuan, dan bagi Anda yang join bersama kita, ayo kita cuan bersama.